Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, Saka Lintang tetap tak rela melihat sang ayah angkat dijadikan mainan oleh pendekar Raja Wali Sakti. Apa yang akan dilakukan Saka Lintang selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Bahkan, setiap kali tangan mereka beradu, pendekar itu tidak terpengaruh sama sekali. Padahal seluruh tubuh Saka Lintang kini tengah menyebarkan racun yang sangat dahsyat dan mematikan. Tiba-tiba Saka Lintang terpekik. Punggungnya terkena tepukan tangan kanan Rangga. Gadis itu jatuh bergulingan di tanah. Dia bergegas bangkit lagi dan bersiap-siap menyerang kembali. Niat itu tiba-tiba terhenti ketika mendadak saja Geti Ireng menggantikannya. Dengan jurus-jurus maut, pendekar Raja Wali Sakti segera mengeluarkan jurus Sayap Raja Wali Membelah Mega. Jurus andalan kedua dari rangkaian jurus Raja Wali Sakti. Dengan jurus ini, kaki Rangga bergerak cepat bagai tidak menyentuh tanah. Kedua tangannya selalu mengembang bergerak-gerak cepat mengikuti irama gerak tubuhnya yang meliuk-liuk lentur. Geti Ireng makin kebingungan melihat gerakan-gerakan yang aneh dari pendekar muda ini. Setiap serangannya selalu kandas mengenai tempat kosong. Dalam keputusasanya itu, tiba-tiba kaki Rangga berhasil mendarat di dada Geti Ireng. Geti Ireng kembali memuntahkan darah kental kehitaman. Belum sempat posisi Geti Ireng, tiba-tiba tangan kiri pendekar Raja Wali Sakti menyapok pinggang Geti Ireng. Tak ayal lagi, tubuh iblis lembah tengkorak ini melayang ke angkasa. Dengan tetap menggunakan jurus Sayap Raja Wali Membelah Mega, Rangga mengejarnya. Sukar untuk dibayangkan, tubuh Rangga meluncur cepat mengejar Geti Ireng yang terlontar ke udara. Tiba-tiba, tubuh yang melayang itu terhajar oleh pendekar Raja Wali Sakti. Ayah! Bekik Saka Lintang keras melihat tubuh Geti Ireng terpotong-potong di angkasa. Rangga atau pendekar Raja Wali Sakti melemparkan setiap potongan tubuh ke tanah, dan sungguh hebat. Setiap potongannya jatuh ke tanah tersusun kembali seperti semula, namun darah telah menggenang di sekitarnya. Pendekar Raja Wali Sakti turun kembali dengan manis di tanah. Melihat pemimpinnya tewas dengan tubuh terpotong-potong, tokoh-tokoh hitam yang tergabung di bawah Panji Tengkorak segera mengambil langkah 1000. "Hei pendeta murtad, berhenti kau!" teriak Pragola yang melihat Pradia Dharma melarikan diri dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. "Pragola, jangan!" teriak Begawan Pasopati. Pragola tidak mendengarkannya lagi. Dia terlebih dulu mencelat mengejar pendeta murtad itu. Tokoh-tokoh lain dari golongan putih pun segera berlompatan mengejar anggota-anggota Panji Tengkorak yang telah kabur. Begawan Pasopati pun segera mencelat mengejar Pragola. Ia khawatir karena murid kesayangannya itu mengejar lawan yang bukan tandingannya. Dalam sekejap saja, di lembah Tengkorak tinggal pendekar Raja Wali Sakti dengan Saka Lintang. Secara bergantian, Saka Lintang menatap tubuh iblis lembah tengkorak dan pendekar Raja Wali Sakti. Batinnya terus berperang antara percaya dan tidak,
antara kenyataan dan khayalan. Dia ingin menangis, marah, membenci, tapi tidak tahu pada siapa semua dilimpahkannya. "Dia ayahmu?" tanya Rangga dengan suara pelan dan hati-hati. Sakalintang hanya menatap saja tanpa berkedip pada pendekar Raja Wali Sakti yang juga tengah menatapnya. Dada gadis itu bergemuruh, tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Entah terdorong rasa apa, tanpa diminta lagi, Sakalintang menceritakan semua yang diketahui tentang dirinya berdasarkan cerita Emban Girika. Rangga mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sampai Sakalintang selesai bercerita, Rangga masih tetap berdiam diri. "Sekarang, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maaf Lintang, masih banyak tugas yang harus kuselesaikan," potong Rangga cepat. Sakalintang terdongak. "Selamat tinggal," seru Rangga. "Rangga!" Sakalintang menjerit sekuat-kuatnya. Sakalintang menghentakkan kakinya dengan kesah. Dalam kesempatan yang sempit tadi, dia sudah berusaha menarik simpati pendekar tampan itu. Namun kini, Rangga meninggalkannya sendirian. Sakalintang sungguh kecewa. Cintanya berkobar-kobar tiada terbalaskan. Dari cinta yang tak terbalaskan itu, membuat Sakalintang membenci pendekar Raja Wali Sakti. Wajahnya seketika berubah tegang memerah. Rasa cinta dan benci bercampur jadi satu. Sikap Rangga terasa sangat merendahkan harga dirinya. "Satu saat nanti, kau akan bertekuk lutut di bawah kakiku," desis Sakalintang. Setelah berkata demikian, Sakalintang melangkahkan kakinya meninggalkan markas Panji Tengkorak, tempat dia dibesarkan. Tempat yang penuh kenangan manis dan pahit. Kakinya terayun dengan satu tujuan, mencari dan ingin menaklukkan pendekar tampan yang telah merobek-robek hatinya. Mampukah Sakalintang menaklukkan pendekar Raja Wali Sakti? Selesai. Terima kasih telah menonton video pendekar Raja Wali Sakti dengan judul Iblis Lembah Tengkorak. Nantikan episode pendekar Raja Wali Sakti selanjutnya dengan judul Bidadari Sungai Ular. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.